Kita pasti sekarang ini sedang diketawakan oleh negara jiran kita guys. Singapura, Indonesia, mungkin Thailand, Vietnam sedang mentertawakan kita. Kita pasti semua tahu betapa malunya Malaysia dengan berita viral sedunia ini. Josh Brownhill, yang digadang-gadang akan dinaturalisasi FAM Malaysia, ternyata tidak punya darah Malaysia. Dulu pundit-pundit Malaysia dengan girangnya menyatakan Malaysia akan ada peningkatan karena ada bintang besar pemain Liga Inggris akan dinaturalisasi. Salah satunya Josh Brownhill. Dulu mereka bilang begini, "Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita ada dua..." Guys, here we go. Untuk Ole Romani akan membela timnas Indonesia guys di Piala Dunia menentang Australia guys. Get ready to play for all the fans, all the other people, and make an impact. Of course, I want to say thank you to the President of Indonesia for making everything possible. It's really an honor to play for such a big country. Get ready to play for all the fans, all the other people, and make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita akan reaksi persepak bolaan Indonesia lagi guys ya. Indonesia OTW King Asia. Wis dua mantan bintang Liga Inggris, Owen dan Cahill, sepakat Indo jadi ancaman tim Asia guys ya. Wah, kemarin Indonesia dapat tambahan kekuatan baru guys ya, yaitu Ole Romani dan dua pemain muda yaitu Tim Gepengs dan Dion Mack. Tentunya ini suatu kekuatan baru untuk timnas Indonesia guys ya. Dan ada lagi nanti ada info tentang Malaysia yang mau menaturalisasi pemain itu selalu gagal terus dan kita dilarang ketawa guys. Oke, langsung saja kita ke info yang pertama guys. Gas klik. Mantan bintang Liga Inggris Michael Owen dan Tim Cahill memuji kebijakan cerdas PSSI dalam mengelola timnas Indonesia, dan mereka yakin pelan namun pasti apa yang dilakukan Indonesia ini bakal merubah tatanan sepak bola di Asia. Ya, sejak tampil mengesankan di Piala Asia hingga sampai di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia benar-benar terus mendapat sorotan dunia. Dan luar biasa guys, luar biasa Indonesia terus mendapat sorotan dunia guys ya. Keberhasilan tim Garuda yang mampu bersaing di round 3 ini juga dinilai sebagai buah dari segala upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen timnas dalam membangun kekuatan tim. Apalagi perjalanan tim Indonesia di grup C ini bisa dikatakan sangat amat sulit, karena di grup C ini disebut sebagai grup neraka, dan memang itu benar adanya. Sebab sejauh ini semua tim kecuali Jepang masih bisa bersaing ketat untuk merebut posisi. Kalau bicarakan Jepang itu sudah dah, itu sangat sulit sekali Jepang itu. Di grup C saja Jepang belum pernah terkalahkan saudara semua. 2, 3, serta 4, dan peluang Indonesia dianggap sebagai yang paling besar. Karena ibaratnya jika tim Garuda bisa mencuri 1 poin di kandang Australia lalu menyapu bersih 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina, bukan tidak mungkin posisi 2 justru bisa menjadi milik Indonesia. Apalagi semua tahu kalau dalam waktu dekat setelah Ole Romani menyatakan sepakat bergabung, PSSI dikabarkan masih akan terus mencari pemain naturalisasi baru. Sesuatu yang pada akhirnya mendapat perhatian serius dari 2 mantan pemain Liga Inggris, yaitu Michael Owen dan Tim Cahill, yang mana mereka berdua sepakat apa yang dilakukan oleh Indonesia sekarang ini sudah sangat tepat dan benar. Owen yang mengamati bagaimana perjalanan Indonesia sejak Piala Asia lalu mengaku kagum dengan penampilan Indonesia, sebab ini merupakan hal yang langka terjadi, sebuah tim tampil di turnamen besar dengan mayoritas pemain yang terbilang masih ABG namun bisa perform. Dan di ronde ketiga ini Indonesia bisa dikatakan mampu menunjukkan performa yang bagus untuk ukuran tim debutan. Meski sempat terpuruk, namun tim Garuda masih mampu bangkit dan menjaga peluang ke Piala Dunia tetap terbuka lebar. Owen yang beberapa kali sudah berkunjung ke Indonesia sebenarnya sempat dibuat kagum oleh talenta muda didikan lokal, dan Owen pun yakin apa yang dilakukan Indonesia sekarang ini secara tidak langsung bisa merubah peta persaingan sepak bola di Asia. Sebab bagaimanapun pemain muda adalah fondasi penting untuk membangun sebuah tim, dan Indonesia sejatinya sudah melakukannya dengan menjadi tim termuda yang main di ronde ketiga ini dengan rata-rata usia 25 tahunan. Bahkan bintang kemenangan bersejarah Indonesia atas Arab
Arab Saudi kemarin lahir berkat gol dari Marcelino Ferdinand yang masih baru berusia 20 tahun. Sementara itu, tim Cahill yang kini menjabat sebagai Chief Sport Officer di Aspire Academy Qatar menyoroti perkembangan Indonesia yang jauh berbeda dibanding saat pertama kali ia melawan tim Garuda pada 2005 silam. Dan Cahill merasa kalau dalam 5 tahun ke depan skuad timnas Indonesia bakalan menjadi tim yang menjanjikan di Asia. Nah, gimana menurut kalian melihat situasi yang bisa dikatakan sangat sesuatu ini, guys? Ya, sangat bangga sekali dengan timnas Indonesia saat ini, guys, ya, bisa bersaing di grup C. Dan sekarang timnas Indonesia di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia itu ada di posisi ketiga, guys. Wah, posisi ketiga, guys, ya, di bawah Australia. Kita pasti sekarang ini sedang diketawakan. Wah, ini orang Malaysia, guys, ya. Kita pasti sekarang sedang ditertawakan oleh negara jiran kita, guys. Singapura, Indonesia, mungkin Thailand, Vietnam sedang mentertawakan kita. Kita pasti semua tahu betapa malunya Malaysia dengan berita viral sedunia ini. Josh Brownhill yang digadang-gadang akan dinaturalisasi FAM Malaysia ternyata tidak punya darah Malaysia. Wah, ya pasti sangat malu lah. Malaysia dengan girangnya menyatakan Malaysia akan ada peningkatan karena ada bintang besar pemain Liga Inggris akan dinaturalisasi. Salah satunya Josh Brownhill. Dulu mereka bilang begini, Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Pemain EPL nak masuk Harimau Malaya. Yang terkini, Kapten pasukan Burnley Josh Brownhill telah mengesahkan bahawa dia mempunyai darah Malaysia. Dan tapi sekarang jadi begini. berita buruk, Josh Brownhill buruk. Awalnya itu dia gembira menyiarkan, guys, ya. Dia senang menyiarkan kalau Josh Brownhill akan dinaturalisasi Malaysia, dan sekarang beritanya begini. Pemain warisan Malaysia. Aduh. Wah, pusing. Berita paling panas dan sensasi pada hari ini apabila seorang pemain bola sepak yang sebelum ni digembar-gemburkan mempunyai darah Malaysia telah pun mengeluarkan statement yang dia langsung tak ada kaitan dengan Malaysia. Gila. Ketua FAM Datuk Hamidin tak kuasa menahan malu karena ini. Tak kuasa menahan malu, guys. Ketua FAM Datuk Hamidin. Kalau pemain keturunan Malaysia itu banyak yang palsu dan banyak disebar di sosial media padahal itu fake. Seperti berita viral soal Josh Brownhill ini, menurutnya memang kami memiliki exco untuk mencari pemain keturunan di Eropa, khususnya Inggris. Tapi untuk yang satu ini, kami kecolongan. Dia menyatakan bahwa itu hanya gembar-gembar supporter di sosial media Malaysia saja. Ada yang menyebar hoax tidak bertanggung jawab, seolah-olah kami menaturalisasi Josh Brown. Dia juga mengakui kalau Malaysia tidak akan seperti Indonesia dalam hal menaturalisasi karena garis keturunan Malaysia di Eropa tidak sebanyak di Indonesia, sehingga sulit untuk menyaingi Indonesia. Lalu siapakah yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Karena sudah membuat malu Malaysia, ternyata selidik punya selidik. Biang keroknya adalah salah satu media olahraga Malaysia bernama Future Talent Malaysia. Hal ini dibongkar oleh media olahraga Indonesia bernama FT Scouting IDN. Kalau yang menyebarkan ini adalah media olahraga Malaysia, yaitu Ever Future Talent Malaysia. Dan benar saja, beberapa bulan lalu akun itu memposting seolah-olah dia mendapat email dari Josh yang mengkonfirmasi kalau dia akan bermain dengan tim Malaysia. Tidak tanggung-tanggung dengan nilai value market sebesar 15 juta euro. Tapi kini malah apes. Supporter Malaysia kemakan hoax, sudah pamer ke dunia dan mau bikin iri Indonesia, tapi kini malah malu sendiri. Malu, guys, malu. Untuk menyaksikan kehadiran Kapten skuad Burnley yang beraksi di Liga Kejuaraan England, Josh Brownhill menyarung jersey Harimau Malaya tidak kesampaian. Situasi ini disebabkan Brownhill akhirnya mengaku langsung tiada pertalian darah dengan Malaysia sekaligus menutup segala peluang untuk mewakili skuad negara. Menerusi catatan di Instagram pribadinya awal pagi semalam, pemain tengah berusia 29 tahun itu menjelaskan dirinya hanya berbangsa Inggeris dan tidak tahu bagaimana timbul spekulasi terkait dengan Malaysia. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim turut mendedahkan tangkap layar perbualan dengan Brownhill dan lega apabila bekas pemain Bristol City itu mendedahkan situasi sebenar. Nama Brownhill sebelum ini telah dikaitkan sejak pertengahan tahun ini oleh ejen pencari bakat di media sosial. Namun ramai yang meragui status ejen tersebut sama ada sahih atau sebaliknya. Kita pasti sekarang ini sedang ditertawakan. Kita pasti sekarang ini sedang ditertawakan, guys. Orang Malaysia ini berkata, YouTuber Malaysia ini, guys, ya. Oleh negara jiran kita, guys. Singapura, Indonesia, mungkin Thailand, Vietnam sedang mentertawakan kita disebabkan
kesilapan kita sendiri. Yang mempercayai page-page sukan yang mengeluarkan berita hoax apabila mengatakan bahawa Kapten Burnley Josh Brownhill ni ada darah Malaysia. Ya, ada darah Malaysia. Orang Malaysia pun percaya. Dan ya, kalau nggak ada keturunan darah Malaysia ya tidak bisalah dinaturalisasi. Sabar menanti kedatangan Josh Brownhill kerana dia adalah satu nama yang sangat besar dan bermain di liga yang utama. Yang utama Liga Inggris, guys. Dan orang Malaysia sangat excited. Fans Malaysia ni memang sangat excited. Dah tak sabar nak menyaksikan Josh Brownhill ni menyarung jersey Malaysia. Tetapi telah pun dikonfirmasi oleh Josh Brownhill. Dan beliau telah akui yang beliau tak ada darah Malaysia dan beliau pun tak tahu daripada mana datang berita yang mengatakan beliau ada darah Malaysia. Guys, here we go. Nah, ini untuk orang Malaysia, guys. Orang Malaysia komentari naturalisasi oleh Romani yang sah sekarang menjadi warga negara Indonesia, guys. Oke, simak, guys. Akan membela timnas Indonesia, guys, di Piala Dunia menentang Australia, guys. Let's go. Selain daripada oleh Romani, guys, ada dua lagi pemain yang sudah menjadi warga negara Indonesia, yaitu Dion dan Tim. Dua ini akan dikhususkan untuk timnas U20 untuk AFC rasanya, guys. Dan oleh Romani ini untuk senior team, guys, untuk Piala Dunia putaran ketiga nanti yang akan kita menentang Australia dan Bahrain. Dua perlawanan ini penting untuk timnas Indonesia sekarang ini. Dan bagi aku masalah utama untuk timnas Indonesia ini adalah penyerang. Sekarang kita sudah ada penyerang yang betul-betul murni lah, penyerang yang murni yang aku rasa memang sesuai untuk timnas Indonesia sekarang ni, alhamdulillah. Dan ya, tiada masalah lagi lah untuk bahagian serangan untuk timnas Indonesia ni, guys. Pendapat kalian gimana, guys, untuk penyerang baru timnas Indonesia ini oleh Romani? Sila komen. Ini oleh Romani, guys. Dia sudah tidak sadar untuk membela Indonesia, guys, ya. Pas proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia kemarin, guys, dan ini mencium bendera Indonesia, guys, tuh. Wah, luar biasa ya, bikin KTK langsung pemotretan itu dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Yes, of course. I want to say thank you to the President of Indonesia. Dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, guys. It's really an honor to play for such a great country. Can't wait to play for all the fans, all the other people, and make an impact. Er zijn wat gesprekken geweest, ook met de president. Oleh nih podcast nih, podcast nih, tanya-tanya, ditanya-tanya. Dat je ook eventueel voor een ander land mag kiezen. In jouw geval. Ja, er zijn nu... Als je jouw Insta checkt ook, dan ontkom je er niet aan. Nee, dat is Indonesië. Indonesië. Oma is daar geboren. Ja. Dus, wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Of wat, ja, ik heb even niet gecheckt. Dat is een understatement. Er zijn wat gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische voetbal. Je hebt die gesprekken al gehad? Ik heb die gesprekken gehad. Ja, sowieso ook een hele eer, omdat het mijn oma is daar geboren en mijn moeder heeft daar ook. Dus aan die kant heb ik sowieso veel verhalen en ook wel gevoel bij. Hoe gaan die gesprekken dan? Word je dan, of is dat wel in Nederland geweest? En word je dan FaceTime helemaal... met mijn zaakwaarnemer, wat ik zei met de president. En ja, en dan heb je het gewoon over dat ze me graag erbij willen. En ja, dan luister ik het verhaal aan en dan laat ik het even allemaal bezinken. Ja. Ini, guys, terlihat nih oleh Romani bermain bola bersama anak-anak Indonesia, guys, ya. Oke, kita lihat, guys, mana. Gila, keren. Mantap. Langsung menyatu dengan anak-anak Indonesia ini. Wah, dia menandatangani apa yang dimiliki anak-anak Indonesia ini. Rendah hati sekali, guys, baik sekali ini Bang Oleh ini, mantap. Yang minta kaosnya ditandatangani, berfoto bersama anak-anak Indonesia. Oke, guys, begitulah sedikit info reaksi tentang persepak bolaan Indonesia yang kami beritahukan kepada Anda semua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan Anda semua, guys, ya. Tadi kita lihat suatu berita dari Malaysia, guys, tentang Malaysia yang menaturalisasi pemain yang selalu gagal, guys, ya. Kasihan sekali. Sudah menyebar berita di mana-mana tapi hasilnya zong.
Ya tentunya semuanya itu semoga bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang Malaysia. Jangan suka sebar berita yang belum pasti gitu. Beda dengan Indonesia, sebar berita tapi hasilnya 100%. Mantap. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.